Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang di channel Seram Indonesia. Perkenalkan, nama gue Adit Yomi Pratama Rajaya. Di sini gue pengen cerita beberapa kejadian ganjil yang pernah gue alamin. Untuk kali ini kisahnya itu terjadi waktu gue ada nginep di salah satu villa di Gunung Bundar. Kira-kira begini ceritanya. Dulu gue kayak punya geng tongkrongan, kemana-mana sama mereka, habisin waktu sama mereka, mulai dari touring klub motor, kegiatan eskul waktu masa-masa sekolah, sampai daki gunung. Pokoknya kemana-mana tuh kita selalu sama-sama. Nah kebetulan waktu itu kita belum pernah coba adain agenda nginep atau bikin acara di villa. Salah satu temen gue yang namanya Dedi nyeletuk. Dia punya salah satu kenalan soal villa. Villanya itu ada di daerah sekitaran Gunung Bundar, di daerah Bogor. Dedi nyeritain tuh ke kita tentang nuansa apa aja, pengalaman apa aja, keseruan apa aja kalau kita misalkan nginep di villa. Setelah Dedi cerita, akhirnya kita mutusin untuk nginep di villa kenalannya si Dedi. Akhirnya hari itu juga waktunya kita tentuin tuh bareng-bareng. Mulai dari pakai kendaraan apa ke sana. Nanti kalau udah di sana kita bikin acara apa. Terus juga kalau mau jalan-jalan nanti di sana ada tempat rekreasi apa. Pokoknya semuanya tuh ditentuin pada hari itu juga. Akhirnya kita pilih hari Kamis pagi. Teknisnya jam 8 pagi kita ngumpul di salah satu rumah temen gue yang namanya Bowo. Jadi kita bakal touring naik motor sampai ke villa. Kebetulan waktu itu kita juga pada belum kerja, jadi masih banyak waktu free. Dan yang waktu itu ikut, setelah kita hitung ada 8 orang, 5 cowok, 3 cewek. 3 cowok dan 3 cewek itu pasangan. Karena cuman gua sama Dedi, 2 cowok yang waktu itu gak bawa pasangan, akhirnya gua sama Dedi mutusin untuk jadi pemandu jalan aja. Jadi gua sama Dedi tuh bawa motor masing-masing, sedangkan mereka sisanya berboncengan sama pasangannya masing-masing. Jadi total tuh ada 5 motor yang berangkat. Teman-teman gua mungkin gua kenalin dulu. Di sana ada Alex pacarnya itu si Amoy. Terus juga ada Bowo pacarnya itu si Boni. Dan Charlie itu pacarnya namanya Coca. Hari yang kita tunggu-tunggu datang. Pas hari H, dari pagi tuh kita semua udah ngumpul semua di rumahnya Bowo. Sesuai yang dijanjiin, jam 8 kita semua udah ngumpul di rumahnya Bowo. Tinggal Dedi doang yang belum datang pada saat itu. Akhirnya kita nungguin Dedi tuh. Jam 9 Dedi belum datang juga. Kita coba telepon calling Dedi ada di mana. Nomor teleponnya nggak aktif. Jam 10 kita telepon lagi Dedi. Masih nggak aktif. Terus begitu sampai akhirnya jam 12 kita mutusin untuk datengin kosannya Dedi. Nah, pas sampai kosannya Dedi, gue langsung naik ke atas. Posisi kosannya si Dedi itu ada di atas. Gue naik ke atas karena udah terbiasa ya main ke kosannya Dedi. Gue langsung masuk aja. Gue ketok pintunya, nggak ada sautan. Gue buka pintunya. Di situ gue ngeliat Dedi. Tapi kayak apa ya, pelongo-pelongo gitu, mukanya sayu. Di situ gue lihat
Dia udah berpakaian lengkap tuh, udah ada carrier, udah pakai jaket, udah pakai celana lepis, bahkan udah pakai sepatu pada saat itu. Dia udah siap untuk berangkat sama kita. Tapi yang gue bikin heran, kenapa dia cuman bengong aja di kamarnya. Gue ngerasa emang ada yang beda aja sama Dedi hari itu. Biasanya Dedi ini kan orangnya ngebanyol, agak bawel, bocor lah pokoknya orangnya. Tapi yang gue lihat pada hari itu, Dedi itu lebih banyak diem. Terus setiap gue tanya tuh pandangannya kayak kosong. Terus dia diem aja, nggak nyaut. Sekali jawab pun nggak nyambung. Pas gue tanya, lu kenapa, Det? Gue nggak tahu deh temen-temen gue yang lain denger apa enggak, tapi gue dengar Dedi tuh sempat ngomong tuh kan, jangan kesana. Tapi gue nggak yakin sama pendengaran gue waktu itu. Mungkin gue salah denger. Akhirnya kita berunding lagi nih sama-sama. Gimana nih? Si Dedi kok kayak orang nggak niat ya? Setelah kita berpikir lagi, kita coba tanya lagi sama Dedi. Det, lu jadi ikut nggak? Kan lu yang tahu kontaknya soal villa. Nah waktu itu udah jam 3 sore tuh. Sebenarnya udah ke sorean ya, karena kita takut macet. Akhirnya Dedi mutusin untuk ikut. Dia langsung turun, nyalain motor, dan kita berangkat sama-sama langsung ke daerah Gunung Bundar sana, di daerah Bogor. Nah pada waktu itu seharusnya kan Dedi yang memimpin jalan. Tapi karena Dedi hari itu mungkin kurang sehat ya, kita pikir akhirnya Bowo yang pimpin jalan. Dan gua naik motor di posisi paling belakang. Di depan gua ada Dedi. Gue juga kan sebenarnya nggak tahu jalan sih. Gue tuh dulu nggak tahu jalan orang. Tahu jalan, cuman gue nggak tahu nama-namanya. Akhirnya gue paling belakang. Selain karena gue nggak tahu nama-nama jalan itu, gue juga bisa mastiin kalau nggak ada yang ketinggalan. Nah nanti pada saat udah sampai lokasi, baru mungkin kita bisa minta tolong Dedi untuk pimpin jalannya, karena dia yang tahu lokasi villa. Jalanan hari itu nggak tahu kenapa sih, gue juga sebenarnya punya perasaan yang nggak enak. Tapi karena udah ditentuin dari jauh-jauh hari, akhirnya gue coba singkirin perasaan-perasaan negatif gue tuh, supaya nggak ngerusak mood anak-anak lainnya. Sebenarnya banyak banget keanehan-keanehan yang gue rasain. Tapi ya udahlah. Jadi salah satu temen gue itu pada saat perjalanan dari Jakarta menuju ke Bogor, kelakuannya itu agak aneh. Sepanjang perjalanan dia tuh sering banget bunyiin klakson, padahal nggak ada apa-apa di situ. Nah, akhirnya karena Dedi terus-terusan bunyi klakson nih sepanjang jalan, gue coba untuk tegur Dedi. Jadi gue deketin motor gue ke arah motor Dedi. Terus gue nanya ke Dedi, kenapa sih Dedet nyalain klakson mulu dari tadi? Orang gak ada apa-apa depan lu. Dedi gak jawab apa-apa. Dia cuma nengok doang ke gue, dan dia gak jawab apa-apa sama sekali. Akhirnya gue mundur lagi ke posisi belakang gue. Posisi gue kan paling belakang. Gue sih agak heran juga sama dia hari itu, karena mau gak mau kan semua orang yang di jalan tuh jadi merhatiin kita kan, karena Dedi itu agak aneh. Jadi tiap ada lampu merah dia klakson, terus jalan sebentar ada sekitar 10-20 meter dia mainin klakson. Sering itu dia bunyiin klakson di jalan. Jadi di tengah perjalanan, di salah satu pom bensin, kita mutusin untuk ngisi bensin di sana. Nah pada saat itu kebetulan gue selesai duluan dan gue ke depan pom bensin duluan.
Tiba-tiba ada kakek-kakek nyamperin gue dan dia negur gue. Kakek-kakek itu bilang, "Nak, di depan sana ada razia. Mending kalian putar balik." Gue sebenarnya agak kaget karena si kakek ini nggak tahu nih munculnya dari mana. Tiba-tiba dari belakang gue dia negur gue tuh dan ngomong kayak gitu ke gue. Soalnya tuh kayak peringatin gue kalau di depan tuh ada bahaya. Kira gue pengen ngucap terima kasih kan sama si kakek itu udah meringatin gue. Gue nengok ke belakang, baru gue pengen ngucap terima kasih sama si kakek. Si kakek itu udah nggak ada. Terus mata gue tuh nyariin kemana itu ya si kakek ya. Sampai akhirnya salah satu temen gue tuh ngagetin gue. "Woi, apa lu? Kayak orang linglung." Terus gue kaget kan. Anjir, ngagetin aja lu. Kagak, jadi gue tadi tuh lagi nyariin kakek-kakek. "Ngapain lu nyariin kakek-kakek tempat kayak gini?" Sambil ketawa gitu. Tadi tuh ada kayak kakek negur gue. Dia peringatin gue kalau di depan itu nanti ada razia dan dia nyuruh kita tuh untuk terbalik. Terus dia jawab, "Serius lu ada razia?" "Ya mana gue tahu. Kan yang ngomong ke gue sih kakek-kakek yang lagi gue cariin. Coba deh, siapa yang suratnya lengkap, coba cek ombak dulu, cek medannya coba. Pastiin kalau jalur yang bakal kita lewatin aman. Kali aja benar ada razia di depan." Akhirnya Bowo yang surat-suratnya lengkap, dia jalan duluan tuh sama Boni. Jadi dia harus ngecek ke depan, bener gak ada razia di depan. Gue bilang sama Bowo, gak usah jauh-jauh, cek aja 1 kilo ke depan ada nggak. Biasanya kalau emang benar ada razia, nggak jauh dari 1 kilo lah gitu. Nah, pada saat Bowo mastiin ada razia atau enggak di depan, kita tuh di warung di depan pom bensin berharap memang nggak ada gitu. Nah, sekitar 20 menit itu Bowo balik lagi tuh. Terus dia langsung ngomong, "Gak ada razia. Dibohongin anjir. Gue udah periksa ke depan. Gak ada razia apa-apaan di depan." gue nyautin Bowo, "Yakin lu nggak ada razia?" Gak percaya. Nih, tanya sama si Boni. Terus Boni jawab, "Iya, bener, nggak ada razia kok di depan." Akhirnya gue mutusin, yaudah lanjut yuk. Nah, tiba-tiba Dedi ngomong tuh, yang dari tadi diem aja, dia tiba-tiba ngomong, "Gue balik dulu ya." Tapi posisinya udah muter balik motor. Dia cuma ngomong kayak gitu. Padahal tuh perjalanan kan tinggal dikit lagi nyampe. Paling tinggal 1 jam lagi udah nyampe tuh ke lokasi sekitaran villa. Tiba-tiba dia putar balik dan dia ngomong gini. Nah, anak-anak tuh sempet ngomong ke Dedi pas Dedi udah putar balik dan udah jalan tuh. "Dad, kok balik? Gimana sih lu? Terus ini kita gimana? Lu balik?" Tapi Dedi itu kayak seolah nggak peduli. Dia jalan aja. Akhirnya di situ gue mutusin, ya udahlah. Mungkin emang tuh anak lagi nggak sehat. Jadi salah satu temen gue yang namanya Dedi, yang dari tadi bunyiin klakson sepanjang perjalanan, tiba-tiba dia itu minta izin untuk pamit pulang. Waktu itu anak-anak sebenarnya agak kesel tuh sama kelakuan Dedi. Pasti mereka kesel banget. Karena kan seolah-olah tuh kita kayak kehilangan arah. Yang tahu lokasi villa tuh cuman si Dedi. Yang punya kontak orang villa juga cuman si Dedi. Sekarang kita akhirnya malah jadi bingung kan harus kemana.
Terus Bowo ngomong di situ, Parah lah si Dedi. Ninggalin kita gitu aja dia. Terus gimana ini? Kita lanjut. kita berunding lagi tuh. Karena udah terlanjur setengah jalan, kita mutusin untuk tetap lanjut. Nanti kita tinggal cari villa di sekitaran Gunung Bundar. Karena biasanya kan memang banyak tuh villa-villa kayak gitu di sekitaran tempat wisata atau di gunung-gunung. Ya udah, kita lanjut aja. Nanti kita cari-cari villa sendiri. Pasti banyak kok di sana. Kita lanjutin tuh perjalanan. Nah, waktu itu sekitaran jam 5 atau jam 6. Mungkin udah mau jam 6 lah ya, jam 6 sore. Udah pas, udah dengar suara-suara kayak orang ngaji gitu lah sebelum ajan. Tapi di situ kita mutusin untuk tetap nyari villa. Kita muter-muter tuh cari villa. Kita udah sampai tuh di lokasinya di daerah Gunung Bundar itu. Tapi kita masih nyari villa. Waktu di perjalanan kita muter-muter nyari villa, itu gue tiba-tiba kebelet untuk buang air kecil. Jadi gue sama temen gue yang namanya Bowo itu kebelet buang air kecil. Akhirnya kita melipir ke pinggir jalan. Nah, pinggir jalan itu kayak hutan-hutan kayak gitu. Langit waktu itu udah gelap. Udah gelap karena udah maghrib kan, udah suara ajan. Tapi kita masih ada di jalan tuh. Gue sama Bowo masih buang air kecil. Jadi kita kan buang air kecilnya di tepi kiri jalan gitu kan. Pinggir jalan itu ada kayak jurang gitu. Sebelum jurang tuh ada kayak hutan-hutan, jadi kita bisa ke kiri sedikit buat buang air kecil. Nah, waktu kita lagi buang air kecil, si Charlie ini iseng. Dari atas motor nih, dia nyorot kita pakai lampu motornya. Dia kan naik motor gede gitu kan. Sambil ketawa-ketawa dia mainin lampu jauh deket gitu. Mainin lampu dim. Jadi kan lampu sorotnya tuh silut. Padahal kita kan lagi buang air kecil pinggir jalan. Nah, kita kira sempet sewot juga tuh. Gua sama Bowo sempet sewot. Karena silau dari lampu motornya kan. Terus kita berdua nengok ke arah Charlie sambil ngomong, "Woi Li, apaan sih lu?" Terus Bowo nyautin, Goblok ah lu. Gak lucu anjir. Silo. nah kita kan tadi sempat ngeliat si Charlie ini ketawa-ketawa kan sambil mainin lampu motor ngisengin kita. Tapi pas kita ngeliat ekspresi muka Charlie, pas kita nengok dan kita omelin, terus dia tiba-tiba mukanya tuh berubah gitu. Tiba-tiba diem dia. Terus dia kayak orang apa ya, kayak orang bengong gitu loh, kayak orang shock. Mukanya pucat. Nah, baru gue pengen nanya, "Woi, kenapa lu, Li?" Tiba-tiba Bowo udah jatuh di sebelah gue. Terus dia jalan ngeset gitu, mundur-mundur. Tangannya tuh nunjuk-nunjuk ke arah belakang gue, ke arah hutan. Gue refleks langsung nengok kan ke belakang. Ada apaan? Tapi gue gak ngeliat apa-apa. Pada saat gue nengok tuh gue gak ngeliat apa-apa. Akhirnya gue ikut lari tuh. Karena si Bowo tuh tiba-tiba langsung lari sambil bilang, Cabut Yom. terus Bowo sama Charlie langsung tancap gas. Ya udah, gue juga langsung ikut tancap gas. Nah, setelah perjalanan udah beberapa kilo dari tempat kita buang air kecil tadi, kita berhenti tuh di warung gitu, kayak ada warung kopi gitu ya. Karena kebetulan waktu itu rokok gue habis, jadi gue pengen beli rokok. Itu gue bingung juga sih sebenarnya. Ini anak kok pada diem aja, kenapa? Akhirnya gue coba ngomong tuh, "Kalian tadi kenapa pada lari? Bikin gue panik aja anjir." Terus Bowo nyaut tuh, Lu gak ngeliat Yom? "Niat apaan?" gue bilang. Tadi ada setan bego.
Sosoknya tuh kayak perempuan gitu, melayang-layang, pakai pakaian serba putih gitu, kayak hordeng gitu tapi serba putih. Pas banget kena sorot lampunya si Charlie. Terus gue nyaut dong, ngarang lu, orang gue nggak lihat apa-apa. Bawa nyautin. Terus kenapa lu lari? Gue bilang, ya karena gue panik lihat lu kabur. Gue pikir ada apaan di belakang gue. Lu langsung ngacir kayak gitu. Yang gue lihat tadi itu pasti setan. Tanya Charlie tuh, dia juga pasti ngeliat. Makanya mukanya sampai pucet. Gitu kata Bowo. Tapi memang setelah kejadian itu, Charlie emang lebih banyak diem. Dia cuma ngangguk-ngangguk pas gue tanya. Mukanya tuh kayak orang syok. Karena maklumin lah ya, kalau memang itu setan, dia pasti orang yang lihat pertama. Akhirnya gue bilang, ayo buruan cari villa. Udah mau jam 7 malam nih, gila. Kita masih belum dapat villa. Keburu malam nanti kita nggak kebagian lagi. Perjalanan kita lanjutin lagi. Kita muter lagi nyari villa. Nah, kita sempet tuh mampir ke villa pertama. Tapi itu villa menurut gua agak aneh sih. Kenapa? Karena meskipun halamannya luas, asri, banyak pohon-pohon, gue bilang kayak gini sih waktu itu, dan villa ini deh, gue ngerasa gak enak. Teman-teman gue cuma nurut aja ya, dan lanjutin perjalanan untuk nyari villa lainnya. Beberapa villa tuh udah kita kunjungin, tapi nggak ada juga yang cocok, entah dari segi harga ataupun kenyamanan fasilitasnya. Nah, setelah capek muter-muter nyari villa, akhirnya gue sama teman-teman gue sepakat untuk milih salah satu villa yang justru pada saat pertama kali itu sempat kita tolak. Karena memang bangunan si villa ini tuh aneh sih menurut gue. Jadi arsitekturnya tuh kelihatan tua, dan di depannya itu ada monyetnya. Daripada nggak dapat villa dan udah keburu malam, akhirnya kita mutusin untuk milih villa itu. Dan kita waktu itu sewa untuk 3 hari 2 malam. Harganya udah deal. Kita check in waktu itu jam 8 malam. Nah, akhirnya kita masukkan ke villa. Ternyata meskipun dari luar kelihatan tua itu villa, dalamnya tuh malah kesannya tuh artistik. Jadi rumahnya tuh kayak kelihatan klasikal gitu. Arsitektur bangunan tua si villa ini tuh sebenarnya makin kelihatan elegan pada saat di dalam. Banyak tekstur-tekstur kayu, temboknya dikasih batu-batu alam kayak gitu. Menurut yang jaga villa ya, gue nggak tahu sih itu namanya apa waktu itu. Pokoknya ketemu orang itu lah ya, yang jaga villa lah, sebut aja kayak gitu. Villa ini tuh luasnya 500 sampai 700 meter. Jadi villanya bentuknya memanjang gitu ke belakang. Kalau dihitung-hitung parkiran bisa muat sekitar 5 mobil parkiran depan. Halaman samping dan belakang juga ada kayak kebun bunga kecil-kecilan kayak gitu. Di belakang villa, di sebelah kiri ada bangunan kecil gitu. Itu kayak kamar mandi darurat sih, untuk aktivitas-aktivitas outdoor ya, kalau pada saat kita lagi main atau bakar-bakaran di luar. Tapi memang kamar mandinya itu nggak ada pintunya, jadi cuman kayak ruangan nggak ada pintunya, terus baru di dalamnya ada kamar mandi, kayak kamar mandi umum gitulah ya. Di belakang sebelah kanan ada kayak semacam gudang gitu, tapi waktu itu dikunci. Kita nggak tahu tuh isinya apaan. Nah, bagian dalam villanya tuh kayak yang gue omongin barusan, kesannya tuh klasikal. Tekstur gaya kayu sama batu alamnya sebenarnya sih gue suka banget. Jadi bangunannya tuh 2 tingkat, ada 4 kamar, dan hampir di setiap kamar itu ada mandinya masing-masing.
Di belakang tuh ada satu dapur dan ada 2 kamar mandi yang deketan gitu posisinya, sama satu ruang tamu gede gitu yang bisa tampung sekitar 15-20 orang. Di ruang tamu ada TV, sofa, perapian, pokoknya kesannya tuh kayak bule banget sih sebenarnya. Nah, kamarnya itu ada 4, 2 di atas, 2 di bawah. Kira-kira begitulah ya gambaran villanya. Jadi di dekat villa itu sekitar 500 meter ada kayak warung gubuk gitu, jualan kopi, ya semacam itulah ya pokoknya. Nah, kira kita mutusin untuk mampir ke situ untuk ngopi-ngopi. Di situ ada pemilik warung yang akhirnya kita panggil dengan nama Teteh. Nggak kerasa tuh kita ngobrol bareng si Teteh di warung ternyata sampai jam 9 malam. Padahal tuh cuma ngomongin soal tempat apa aja yang bisa dieksplor besok, ada apa aja di sekeliling villa. Akhirnya kita pamit tuh ke si Teteh, kita balik lagi ke villa. Tapi sebelum kita balik ke villa, si Teteh sempat ngomong sama gue, Kelakuan di kota jangan dibawa-bawa kamari ya. Gue saat itu cuman senyum aja sambil ngangguk-ngangguk. Nah kan jalannya tuh agak menanjak tuh dari warung si Teteh sampai ke villa. Jaraknya lumayan kerasa jauh sih kalau jalannya nanjak gitu dan berbatu jalannya. Nah pas udah nyampe villa, salah satu temen gue tuh biasa lah ya, muda-mudi pada saat itu tuh, pada zaman itu. Si pertama kali yang buka botol itu Bowo itu buka botol. Gue main gitar. Kita bercanda-canda tuh depan teras sambil ceritain pengalaman kita lah ya, pengalaman lucu, pengalaman seru. Gak kerasa tuh kita ngobrol, gitaran, minum. Ternyata udah jam 12 malam dan suasana tuh udah sepi banget. Akhirnya karena gerimis waktu itu tuh, kita mutusin, yuk masuk yuk, udah mulai dingin nih di luar. Dan gue juga waktu itu udah paham banget, teman-teman gue tuh udah pada mabuk, karena udah nggak tahu berapa botol kira-kira yang udah dihabisin. Jadi mereka itu semua minum, yang cewek yang cowok semuanya minum. Nah kan di dalam villa ini ada 4 kamar, harusnya sih pas sama jumlah kita kalau Dedi nggak pulang ya. Harusnya gue sekamar tuh sama Dedi, tapi karena Dedi pulang duluan, kamar yang harusnya diisi sama gue sama dia dibiarin kosong gitu aja. Dan gue milih untuk tidur di sofa ruang tamu sambil nonton TV, karena memang sofanya juga nyaman sih dan ukurannya besar gitu. Nah teman-teman gue udah pada mulai masuk tuh ke kamarnya masing-masing. Mereka berpasang-pasangan kan, jadi si Bowo sama si Boni di kamar bawah, Alex sama Amoy itu di kamar atas, Charlie sama Caca juga ada di kamar atas sebelahnya. Cuman gue aja tuh yang tidur sendirian di depan TV itu di ruang tamu. Akhirnya lampu gue matiin semua. Gue cuma nyalain lampu-lampu sudut gitu loh. Jadi kayak ada lampu sudut, lampu hias sudut gitu ya, kayak rumah zaman dulu. Sebelum tidur gue sempat nonton TV sampai kira-kira jam berapa itu ya, jam 1 malam kali, sampai jam 1-an lah. Tapi karena gue ngantuk ya kan, karena kecapean di jalan, terus besok pagi juga kan kita ada rencana mau jalan ke Curug di sekitar situ. Akhirnya gue mutusin untuk tidur. TV gue matiin dan gue tidur di sofa. Posisi gue tidur itu ngebelakangin TV. Nah posisi sofa ini tuh ada tepat di depan tangga gitu loh. Jadi ada tangga naik ke atas, baru ada sofa, di depan sofa ada TV. Kamar si Bowo ini tuh letaknya, kalau kita lagi nonton TV, posisi kamar itu ada di sebelah kanan.
Belum lama gue merem tuh, gue balik badan kan ya, belakangin TV. Itu tiba-tiba gue dengar suara TV itu kayak ada yang nyalain lagi. Waktu itu gue mikir mungkin salah satu temen gue ada yang iseng gitu, atau ada yang bangun terus dia nonton TV. Mungkin bawa ya, yang kamarnya di bawah, belum bisa tidur, akhirnya dia nyalain TV. Gue masih tetap tidur tuh, gue cuekin TV nyala sampai akhirnya gue bangun. Gara-gara tuh TV volumenya itu gede sekali, suaranya itu gede banget, kayak sengaja digedein ya. Dan gue langsung bangun kan, agak kesel tuh dalam hati gue, gila nih anak mabok sampai kayak gitu. Gue bangun niatnya pengen ngomelin siapa sih nih bocah yang belum tidur. Nah pas gue bangun tuh nggak ada siapa-siapa dong, nggak ada yang nyalain TV, nggak ada orang. Dan remote itu posisinya masih ada di kepala gue nih, di atas kepala nih. Itu gue mikir mungkin kepencet kali ya tombolnya sama gue. Akhirnya TV-nya gue matiin lagi tuh, gue lanjut lagi tidur. Nah baru beberapa menit itu gue tidur, itu TV nyala lagi dong. Gue makin kesel kan akhirnya gue bangun, gue lihat ini TV rusak mungkin nih. Gue cabut kabelnya langsung, kabel TV itu langsung gue cabut supaya nggak nyala lagi. Setelah kabel TV gue cabut, baru akhirnya gue bisa tenang deh tidur. Nah lagi asik-asik tidur, tapi itu udah lumayan lama sih. Tiba-tiba gue bangun lagi karena gue denger ada suara teriakan dari kamar Bowo, dan itu suaranya Boni. Tapi kali ini bukan cuman gue yang bangun, teman-teman gue yang lain juga ikut bangun dan langsung ngeliat ke arah gue dari pagar tangga gitu di ruang atas. Nah Alex sama Charlie dari atas tuh ngasih gestur naikin alis gitu, seolah-olah ngasih isyarat ke gue, seolah-olah mereka tuh ngomong ada apaan. Akhirnya gue sama teman-teman gue mutusin untuk coba ketok pintu kamar Bowo. Kita coba untuk ketok pintu kamar Bowo, tapi nggak ada jawaban dari dalam, nggak ada respon. Kira karena nggak ada respon, kita coba buka kan pintu kamarnya. Tiba-tiba ada suara keras, pintunya getar, seolah-olah tuh pintu digedor kencang banget dari dalam. Nah karena kita takut di dalam lagi pada berantem gitu ya antara Bowo sama Boni, langsung aja kita mutusin untuk langsung masuk tuh untuk misahin. Kebetulan pintunya nggak dikunci tuh, tapi pas kita buka itu berat banget rasanya, kayak ada yang ngeganjel di belakang pintu. Jadi si pintunya cuma bisa kebuka sedikit. Nah dari celah pintu yang kebuka itu, karena redup ya pencahayaan, tapi kita bisa ngeliat di situ ada Bowo udah kegeletak jadi depan pintu kamarnya. Ternyata yang bikin berat itu badannya Bowo yang ngalangin pintu. Memang Bowo itu agak bongsor sih, karena badan gue paling kecil di antara teman-teman gue yang lainnya. Akhirnya gue berusaha untuk masuk tuh supaya gue bisa narik badan Bowo dari belakang pintu, jadi pintunya bisa kebuka. Gue masuk, teman-teman gue yang cewek nih, pacar-pacarnya mereka tuh ikut masuk karena badan mereka kecil juga kan. Pas gue masuk ke kamar Bowo, yang pertama kali gue lihat di sana itu ada Boni lagi di sudut ruangan, tepatnya sih di ujung ranjang, posisinya tuh ngebelakangin kita. Akhirnya gue tarik badannya Bowo nih supaya pintunya bisa dibuka. Nah setelah Bowo gue tarik,
gue langsung merhatiin Boni kan, sambil teriak, "Bon, lu ngapain di situ? Ini si Bowo kenapa?" Tapi pada saat itu Boni nggak ngejawab. Terus gue merhatiin kan, sampai akhirnya gue sadar, ternyata tuh Boni lagi garuk kayak nyakar tembok, tapi pelan-pelan gitu loh. Dia kayak nyakar tembok pelan-pelan gitu, dan temboknya tuh sampai berbekas bentuk jarinya. Lu bayangin deh, itu tembok beton, bisa-bisanya sampai berbentuk jarinya dia gitu, dicakar sama dia. Di situ gue mulai ngerasa ada yang nggak beres. Tapi karena keadaannya darurat, gue fokus ke Bowo. Sementara Caca nih, pacarnya Charlie, langsung lari ngedeketin si Boni. Karena memang Caca tuh temen deketnya Boni. Waktu Caca mau ngedeketin Boni, gue sempet peringatin sebenarnya supaya jangan dideketin dulu, karena gue kayaknya ngeliat ada yang gak beres. Gue bilang, "Ca, tunggu." Terus Caca langsung ngebantah gue, "Udah, lu keluarin Bowo Yom, Boni biar gue ngajak ngobrol, dia temen gue." Di situ gue yakin Caca tuh belum sadar kalau Boni tuh aneh. Akhirnya gue sama Alex dan Charlie angkat Bowo keluar ruangan. Gue taruh di ruang tamu. Karena Bowo agak berat kan, badannya agak bongsor, agak berat. Akhirnya kita ngangkut bertiga tuh. Sampai akhirnya kita berhasil pindahin posisinya Bowo dari kamar ke ruang tamu. Nah, Amo ini dari tadi cuman berdiri aja ketakutan dia. Dia tuh kayak orang kebingungan, berdiri di belakang Alex sambil merhatiin kita-kita. Caca yang dari tadi ada di dalam kamar Bowo itu tiba-tiba teriak histeris. Dia lari dari kamar Bowo keluar, terus dia jatuh pingsan. Cowoknya si Charlie berusaha untuk ngebangunin Caca. Belum sempat Charlie ngebangunin Caca, tiba-tiba Caca bangun dan langsung nari jaipong. Charlie jatuh dan langsung gak sadarin diri karena gerakan badan Caca yang tiba-tiba bangun. Dagunya si Charlie ini kebentur gitu, kebentur keras sama kepala belakangnya Caca. Pas udah kebentur keras dagunya Charlie sama kepala Caca, kepala belakangnya Charlie ini tuh kebentur. Ada meja hias gitu di sudut ruangan. Gue sama Alex sempet panik liat kejadian itu, dan gue mulai kebingungan tuh. Akhirnya gue dalam hati cuma bisa ngomong, Boni sama Caca ini pasti kesurupan. Dan saat kita berdua lagi kebingungan, tiba-tiba itu Amoy lari ke atas menuju ke kamarnya untuk masuk ke kamarnya. Gue sama Alex ngejar dia ke atas. Pas gue buka pintu sama Alex, jadi posisi si pintu kamar ini searah sama pintu kamar mandi. Nah di situ gue sama Alex ngeliat Amoy lagi nyiram-nyiram badannya pakai gayung, tapi masih dengan pakaian lengkap. Amoy yang malam itu cuman pakai daster putih tipis sebatas dengkul, tiba-tiba nengok ke arah kita. Dan ekspresi muka Amoy yang waktu itu bikin kita tuh lari ketakutan. Karena pada saat Amoy nengok, itu matanya tuh putih semua. Dan dia langsung ketawa melengking saat buka pintu kamar. Suara ketawa Amoy waktu itu bikin bulu kuduk kita tuh merinding, dan nyali kita tuh berdua langsung ciut. Akhirnya kita juga sadar kalau Amoy itu kesurupan. Alex waktu itu langsung lari ke bawah. Akhirnya gue ngikutin dong, lari di belakangnya.
Nah pas lagi lari ke bawah, tiba-tiba Alex jatuh depan tangga karena kayak kesandung gitu. Dan Alex nggak bangun lagi. Gue udah berusaha untuk bangunin Alex, tapi Alex tetap nggak bangun. Alex juga pingsan. Setelah Alex jatuh pingsan, akhirnya gue masih lari sedikit tuh. Dan pada saat itu, gue ngeliat Bowo udah bangun. Jadi di sudut ruangan itu ada Bowo udah bangun, tapi dalam keadaan dia lagi mukulin tembok. Nah temboknya itu tembok marmer batu. Kalian bisa bayangin sendiri. Akhirnya karena gue takut Bowo destruktif atau mengancam ya, akhirnya gue balik badan. Di situ gue udah nggak ngeliat ada Alex di posisinya. Akhirnya gue lari ke atas, gue naik lari ke atas. Dari atas gue bisa ngeliat udah ada Alex sama Amoy lagi jongkok di pagar tangga gitu, melotot ke arah gue. Dan tatapan mereka itu kosong. Karena di dekat pintu utama ada Bowo yang lagi mukulin tembok, gue mulai panik. Karena jalan keluar dari pintu utama udah kehalang sama badannya Bowo. Gue udah sadar di situ semua temen gue kesurupan. Dan tinggal gue sendirian. Di ruang tamu ada Charlie yang pingsan. Bowo yang kesurupan mukulin tembok di dekat pintu utama. Bonnie kesurupan di kamar sambil cekar-cekar tembok. Sementara di lorong menuju ke dapur ada Caca yang lagi kesurupan sambil nari jaipong. Di lantai atas dekat tangga juga ada Alex sama Amoy yang lagi cuman duduk aja di situ merhatiin kita-kita. Nah pada saat itu gue masih ingat kalau di atas itu ada kayak semacam pintu buat ke arah balkon. Akhirnya gue mutusin untuk tetap terobos Alex sama Amoy yang lagi duduk di pagar tangga supaya gue bisa ke balkon. Tapi pas gue udah sampai depan pintu balkon, sialnya ternyata pintunya tuh kekunci. Gue mulai inget tadi tuh kuncinya dibawa-bawa sama si Charlie. Tapi karena sekarang Charlie dalam keadaan pingsan di bawah tuh di ruang tamu, gue jadi mati kutu. Akhirnya gue mutusin untuk ngumpet, lari ke sudut ruangan tuh. Ruangan atas kan juga lumayan besar. Gue lari ke sudut ruangan, ada sofa juga di lantai 2, di lantai atas. Gue ngumpet ke belakang sofa. Posisi gue tuh ngebelakangin Alex sama Amoy. Hal ini tuh gue lakuin supaya gue bisa ngindarin kontak sama temen-temen gue yang udah pada kesurupan sebenarnya. Pada saat gue dalam keadaan jongkok ngadep ke arah tembok, itu gue sempat kepikiran kalau gue harus keluar dari rumah ini. Nah pada saat itu di belakang gue masih ada 2 temen gue, Amoy dan Alex. Tapi gue tahu mereka pun udah mulai aneh. Akhirnya gue mutusin untuk coba keluar. Masih dalam keadaan jongkok, gue balik badan. Dan di depan gue itu gue bisa ngeliat ada Amoy dalam keadaan posisi yang sama, dalam keadaan jongkok, ngadep ke arah gue, dan itu deket banget. Mukanya tuh deket banget sama muka gue. Jaraknya cuma sekitar 20 cm lah ya, sejengkal lah dari muka gue. Nggak sampai 20 cm mungkin. Itu tepat banget mukanya tuh di depan gue. Rasanya waktu itu pandangan gue tuh kunang-kunang, gue hampir pingsan karena gue kaget. Terus gue ketakutan liat muka Amoy waktu itu, karena mukanya tuh pucet banget, pucet pasi, kayak orang habis tenggelam gitu loh, kayak orang mati tenggelam. Bibirnya biru, tatapannya kosong, tapi tetap sholat natap mata gue gitu. Gue langsung bangun, sekuat tenaga gue langsung bangun dan langsung lari turun tangga. Gue lari menuju ke pintu utama. Saat itu gue udah gak ngeliat Bowo. Tadinya kan dia ada di depan pintu tuh,
sekarang gue nggak ngeliat dia ada di depan pintu. Pas udah nyampe pintu, ternyata pintunya juga kekunci, dan kuncinya itu nggak ada di situ. Akhirnya gue nyariin kunci kan tuh, penerangannya kan redup, gue nggak sempat nyalain lampu. Gue nyariin kunci, gue berharap kuncinya tuh jatuh cuman di sekitar situ. Gue nyariin kunci tapi nggak ketemu. Jadi pada saat gue nyari kuncinya, tiba-tiba gue dengar ada suara lonceng yang pada saat itu gue tahu banget kalau itu tuh suara lonceng dari kunci pintu utama itu, karena memang kuncinya itu ada gantungan loncengnya kayak gitu. Nah pas gue lihat ternyata Bowo yang bawa kunci itu. Si Bowo ternyata dari tadi tuh ada di bawah tangga. Dia tuh lagi lari-larian tuh di bawah tangga, kayak orang kesetanan. Nah pas gua ngeliat dia ngeliat gua, tapi dia langsung lari dong. Dia langsung lari ke arah dapur. Di situ perasaan gua sebenarnya nggak karuan, karena yang bawa kunci pintu nih si Bowo, yang jelas-jelas kesurupannya tuh paling ngeri. Karena dia kan destruktif tuh, mukulin tembok. Pokoknya destruktif lah, ngeri lah kesurupannya waktu itu. Gue merhatiin sekitar lagi. Di situ juga gue bisa ngeliat Charlie ternyata belum bangun. Tadi Caca juga ada di sofa, ternyata udah pingsan. Akhirnya gue berpikir untuk coba deh gue bangunin Charlie. Kalau dia udah bangun kan gue bisa kabur berdua sama dia lewat atas gitu kan, lewat balkon atas. Gue jalan deketin Charlie, dan gue coba bangunin Charlie. Gue goyang-goyangin badannya, gue tampar tuh mukanya tuh, tapi Charlie-nya nggak bangun-bangun. Itu tiba-tiba dari arah belakang gue ada suaranya Caca. Gue kaget setengah mampus. Tiba-tiba dia ngomong, Mas, mau dibikinin kopi nggak? gue langsung nengok ke belakang ke arah Caca. Gue ketakutan di situ. Posisi gue tuh setengah jongkok, gue ngadep ke belakang ke arah Caca. Tapi waktu itu sih, gue ngeliat muka Caca kayaknya udah mulai sadar, udah mulai normal. Karena gue ngerasa dia udah bisa ngomong normal sambil merhatiin gue. Dia langsung bangun dari sofa sambil langsung jalan gitu ke arah dapur. Gue nggak sempat ngomong apa-apa karena gugup kan. Gue gugup, bingung, panik. Jadi gue nggak sempat ngomong apa-apa waktu Caca nanyain gue. Tapi dia udah jalan ke dapur. Gue inget di dapur itu ada Bowo yang masih kesurupan. Tapi gue gak berani nyamperin Caca waktu itu. Akhirnya gue mutusin untuk nunggu Caca di ruang tamu. Nanti kalau Caca udah balik lagi, gue harus ngomong sama dia untuk keluar dari villa ini, supaya kita bisa cari pertolongan. Tapi gak lama setelah Caca dari dapur, tiba-tiba dia balik lagi. Udah bawa kopi di gelas gede, dan dia langsung duduk di posisi awal. Dia langsung tenggak itu kopi, dan kalian bisa bayangin itu kopi tuh kan pasti masih panas banget karena gue ngeliat masih ngebul. Jarak gue sama Caca duduknya tuh cuma dipisahin kayak 2 bangku gitu. Dan gue langsung bangun pas gue udah yakin Caca itu masih kesurupan, karena gerakannya tuh kaku setelah balik lagi dari dapur. Dan kalaupun itu beneran Caca, gak bakal mungkin dong dia mau nenggak abis kopi panas di gelas gede gitu, seolah-olah kayak orang lagi aus. Tiba-tiba pas gue bangun, itu Caca nengok ke arah gue sambil melotot. Terus dia cekikikan. Gue langsung lari. Gue lari sebisa mungkin, gue lari kemanapun. Karena pintu depan utama udah dikunci ya.
atas masih ada Alex sama Amoy tadi kan. Gue larinya ke arah dapur. Dari dapur nih gue masih bisa denger suara ketawanya Caca. Dan pada saat gue lari ke dapur itu gue udah ngeliat ada Bowo udah tergeletak. Jadi di dekat dapur itu ada 2 kamar mandi kan tadi kan, yang saling berdampingan gitu. Satu kamar mandi kayak kamar mandi pada umumnya, dan yang satu lagi tuh kayak kamar mandi tapi ada kayak sumurnya gitu. Nah, posisinya si Bowo ini itu lagi tiduran tergeletak. Salah satu tangannya tuh setengahnya tuh masuk ke sumur, tangan kanannya tuh setengahnya tuh masuk ke sumur. Karena gue tahu Bowo udah pingsan gitu ya, gue coba beraniin deketin dia. Gue cari kuncinya. Tadi kan Bowo yang bawa kunci. Gue cari-cari di kantongnya di mana, nggak ketemu. Terus gue lihat ke arah tangannya yang menggantung gitu setengah ke sumur. Untungnya itu kunci nggak nyemplung ke sumur. Jadi tuh kunci ini dibuat kayak cincin sama dia. Gantungannya masuk ke salah satu jarinya dia, ngegantung gitu. Untungnya nggak nyemplung. Setelah gue ambil kuncinya, akhirnya gue langsung lari ke depan. Gue masih bisa dengar suara cekikikannya si Caca yang lagi ketawa nyaring. Tapi gue berusaha untuk nggak peduli. Gue lari ke arah pintu utama, sampai akhirnya tuh gue kesandung sama badannya Charlie yang tiba-tiba bangun. Terus dia teriak gitu kan, aduh. Gue langsung nengok ke arah Charlie yang ternyata baru bangun dari pingsannya, sambil kesakitan megangin pala dan badannya ngetendang sama kaki gue tadi. Charlie langsung kaget ngeliat gue dan ketakutan dengar suara ketawanya Caca kan. Dia bangun dan langsung lari panik ke arah pintu dan berusaha buka pintu. Tapi karena kuncinya masih gue pegang, dan gue langsung bangun buru-buru. Langsung gue samperin Charlie, gue buka pintunya. Nah karena kita berdua panik, itu kunci gak masuk-masuk ke lubang kuncinya tuh, sampai jatuh berkali-kali. Akhirnya berhasil deh tuh pintu kebuka. Pas pintu kebuka, kita berdua tuh langsung kayak ayam dilepas dari kandang gitu. Kita langsung lari keluar villa. Tujuan kita waktu itu sebenarnya langsung, kita tuh kayak kompak, kayak langsung pengen ke warungnya si Teteh. Nah pas udah nyampe depan pagar villa, pas ngeliat ke bawah ke arah warungnya Teteh, itu kan kita lihat warung Teteh jauh ya dari situ, dan kita inget jalannya tuh nanjak berbatu dan waktu itu kondisinya gerimis. Dan di situ kan nggak ada penerangan apapun. Jadi suasananya malah jadi lebih serem kalau kita harus turun ke bawah. Mana kita kan keluar seadanya, nyeker nggak pakai alas kaki. Dan kita mikir harus lewatin jalan bebatuan yang gelap, hujan-hujanan, licin, kanan kiri hutan nggak ada penerangan. Dan lagi kita nggak tahu si Teteh ada atau enggak di warung. Karena kalau menurut keterangan Charlie nih, kayaknya sih si Teteh tuh nggak tinggal di warung itu. Karena gue berusaha lihat jam tuh, memang masih jam 2 pagi ternyata. Jam 2 dini hari. Dan di luar tuh dingin banget, selain karena gerimis kan, embun pada turun tuh. Kita keluar cuman pakai kaos, ya pakaian tidur lah ya, nyeker. Akhirnya kita berdua kembali ke villa atau masuk ke villa. Kita di teras waktu itu. Akhirnya kita sepakat untuk coba deh tolongin teman-teman kita yang cuman sekedar pingsan. Yang pertama tuh Bowo, karena Bowo pingsan kan. Kalau yang lain kan kita tahu
Terutama gue tahu banget semuanya udah mulai kesurupan. Kita beraniin diri masuk lagi ke villa. Niatnya kita mau bangunin Bowo yang tadi pingsan di kamar mandi. Baru sampai depan pintu, tiba-tiba gue sama Charlie tuh ditabrak sama Bowo yang lari keluar villa. Charlie kepental. Jadi si Bowo ini tiba-tiba buka pintu utama. Pintunya itu kena ke gua dan Charlie. Charlie tuh mental tuh, kepalanya kejedot tembok lagi. Nah kalau gua cuman kepental sampai keluar pintu gitu doang. Bowo ini kan badannya gede ya, tinggi, besar. Ditambah dia kesurupan. Nah kalian bisa bayangin sendiri tenaganya kayak apa. Charlie sempat ngomong di situ, "Lari Om," tapi dengan keadaan yang lemas. Sampai akhirnya gue coba bangunin Charlie, dia pingsan lagi. Bowo kan udah lari tuh keluar, nggak tahu kemana dia lari sih, ke arah belakang villa. Tiba-tiba belum lama gue pengen bangunin Charlie, ada Alex juga ikut lari keluar villa. Dan Alex langsung bangunin gua. Situ Alex nanya, "Lu nggak apa-apa Yom?" Nah gua ngeliat Alex, ternyata Alex udah sadar ya, udah normal. Gua nyaut dong, "Iya Lex, itu Bowo lari ke belakang villa. Gua takutnya dia ke jurang belakang. Coba lu ikutin Lex." Akhirnya Alex langsung kejar Bowo tuh ke belakang villa karena takut Bowo kenapa-napa kan. Gue juga ikut bangun pas gue udah minggirin posisinya Charlie ya. Jadi Charlie tuh gue geser ke dekat pintu, baru gue bangun lari ngejar Alex yang lagi ngejar Bowo. Setelah muter-muter nyari Bowo, gue gak ketemu juga tuh sama Alex. Gue muter-muter tuh di belakang villa nyariin Alex sama Bowo. Tiba-tiba dari belakang gue tabrakan sama Alex yang lagi ngos-ngosan. Si Alex tuh langsung ngomong, "Bowo di atas genteng Yum, di gudang belakang. Waktu gue deketin dan gue nyuruh dia turun, gue malah ditimpuk sama dia." Dan bener aja, pada saat gue kesana ke arah gudang, itu gue bisa ngeliat Bowo memang ada di atas genteng. Padahal di sana tuh nggak ada media panjat, tangga atau apapun yang seperti itu. Dia udah ada di atas genteng. Gue yang ngerasa udah nggak bisa nanganin ini sendirian. Akhirnya gue sama Alex berunding dan mutusin untuk coba ke warungnya Teteh. Kita coba beraniin diri untuk ke warungnya Teteh. Akhirnya kita siap-siapin peralatan. Kita pakai sepatu, kita bawa senter supaya kita nggak kegelapan. Tidak pakai sweater, jalan tuh ke warungnya Teteh. Dan bener aja, ternyata memang jalannya tuh licin karena embun kan, nempel-nempel di bebatuan. Dan ada tanah liat gitu yang bikin licin jalanan. Kita jalan sampai akhirnya kita sampai juga ke warungnya Teteh. Dan memang bener sih, warungnya Teteh memang masih tutup waktu itu karena masih gelap. Akhirnya gue ketok pintu si Teteh. Gue sama Alex ketok pintunya Teteh sampai akhirnya Tetehnya keluar. Nah Teteh keluar tuh masih dalam keadaan kayak pakai kain kemben gitu doang. Nanya dia ke kita, "Ayo naon ah, pagi-pagi buta gini udah ke warung?" ya agak aneh memang kita bangunin Teteh di waktu itu gitu ya. Akhirnya gue sama Alex cerita tuh apa yang terjadi di villa. Dan Teteh akhirnya bilang, kita harus ke si Abah. Jadi Abah ini tuh kayak orang
orang pinter lah ya yang ngerti gitu-gituan. Jadi kita disuruh sama si teteh tuh minta tolong sama si abah buat nolongin teman-teman gue yang di dalam villa. Terus si teteh bilang, rumahnya si abah agak jauh dari sini, nanti saya anterin, tapi salah satu dari kalian harus nungguin warung ya. Ya udah, teteh ganti baju dulu, nanti di sini siapa. Akhirnya gue ngobrol sama Alex. Akhirnya Alex bilang, ya udah Yom, gue aja yang nungguin warungnya, lu yang jalan sama si teteh. Gak lama setelah teteh pamit untuk ganti baju, tiba-tiba dia udah keluar. Terus dia langsung jalan gitu ke arah keluar warung, seolah-olah ngisyaratin gue untuk ngikutin dia. Tanpa rasa curiga, gue langsung ikutin si teteh. Dan gue langsung nyuruh Alex jaga warung. Lex, titip warung ya. Oke om. Kata dia. Teteh jalan ke arah jalan setapak di belakang warungnya. Dia bawa petromak. Gue di belakangnya sambil aren senter ke kanan dan ke kiri. Karena kanan kirinya itu kan hutan. Gue takut ada apa-apa aja yang nongol dari hutan. Jadi gue senterin kanan kirinya. Nah sepanjang jalan si teteh tuh diem aja. Akhirnya gue sempat ngajak ngobrol tuh si teteh. Teh, masih jauh rumahnya? Tapi gak dijawab sama si teteh. Dia cuma ngasih isyarat tangan supaya gue gak banyak tanya. Itu perjalanan ada sekitar 20 menit. Sampai akhirnya kita sampai juga tuh di rumah si abah. Akhirnya teteh kasih syarat supaya gue ketok pintunya. Jadi rumah si abah itu kayak rumah panggung gitu. Nah gue akhirnya naik ketok pintu rumahnya abah. Karena gue ketok-ketok gak ada jawaban dari si abah, akhirnya gue nengok ke belakang. Gue cuman pengen nanya sama si teteh. Dan akhirnya si teteh udah gak ada ternyata. Gue sempet bingung, kira-kira kemana itu si teteh. Sempet bertanya-tanya gue dalam hati gue. Tadi masih di belakang gue, kok sekarang udah gak ada. Sampai akhirnya pintu rumah si abah ini dibuka. Dan abah negor gue. Ayo, bentar lagi subuh. Ikutin saya. Nah gue kan masih dalam keadaan bingung. Dalam hati cuma bisa ngomong, subuh? Masa iya subuh? Tadi di warung teteh aja masih sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi. Nah terus gue ngeliat jam tangan di tangan gue. Bener aja, itu jam udah jam 3:30 pagi. Yang nandain sebentar lagi tuh bakal subuh. Padahal tadi perjalanan sama si teteh tuh rasanya cuma sekitar 20 menit. Gue berangkat dari warung teteh, seinget gue tuh sekitar jam 2:30. Seharusnya kalau cuma 20 menit kan gue nyampe sekitar jam 3 kurang. Tapi waktu gue liat jam itu udah jam 3:30. Gue beraniin tuh ngomong sama si abah. Tapi bah, tadi saya jalan kesini sama si teteh. Sekarang tetehnya ngilang. Kita gak cari teteh dulu? Abah sambil senyum cuman bilang, Udah, ikut saya aja. Biar aja, gak usah dicari. akhirnya gue percaya aja sama si abah. Nah pas gue jalan sama si abah, itu baru kerasa capeknya. Ternyata jauh banget dari rumah abah ke warungnya si tetes. Itu jauh banget, mungkin sekitar 5-8 kilo. Dan medannya tuh jalan tanah licin menurun. Sementara waktu tadi gue jalan sama si teteh, kayaknya jalannya tuh lurus-lurus aja. Dan kita tuh cepet nyampenya.
perjalanan gue sama si Abah ke warung Teteh itu makan waktu sekitar 1 jam karena jalannya harus ekstra hati-hati. Berarti sekarang jam 4:30. Ya sekitar 4:30, udah subuh itu. Nah baru kita sampai ke warungnya si Teteh. Tiba-tiba dia langsung keluar tuh dari warung. Dia langsung ngomong, "Si AA, kumaha tuh? Saya tinggal sebentar ganti baju, malah udah jalan duluan ke hutan." Gue cuman bengong. Dan gue natap Alex yang juga kebingungan liat gue. Terus Alex ngomong, "Tadi lu ngapain, Yom? Jalan sendiri ke dalam hutan?" Gue pikir lu cuman pengen buang air kecil doang, nyuruh gue jagain warung. Terus lu sebentar ke belakang buang air kecil. Terus gue ke belakang tuh nyariin lu udah gak ada. Si Abah tiba-tiba motong percakapan kita berdua kan. Udah, yang penting sekarang kita harus ke villa. Kira gua, Abah, dan Alex mutusin untuk balik lagi ke villa sambil ucapin maaf dan terima kasih ke Teteh. Kita jalan ke atas, ngelewatin jalan yang sama yang licin, dan suasananya waktu itu kan lagi gerimis. Nah pas sampai villa, Abah langsung masuk ke ruang tamu. Nah pas lagi masuk ke ruang tamu, di situ gue bisa ngeliat ada Charlie udah duduk di sofa, tapi dia sambil getok-getokin garpu sama sendok ke atas meja. Dia getok-getokin garpu sama sendok itu ke meja. Dan Boni cuma diem aja duduk di sofa. Caca lagi joget-joget jaipong di lorong. Dan Amoy masih di atas ngeliatin kita ke bawah. Pas Abah masuk, mereka semua tuh langsung ngeliatin ke arah Abah dan langsung histeris. Mereka langsung lari-larian, kocar kacir, pada lari-larian kemana tahu, mencar. Abah langsung kasih instruksi, tutup pintunya. Kita tutup pintunya. Dan Abah langsung nyamperin teman-teman gue yang pada lari-larian. Tuh ditepokin kepalanya satu persatu. Tiap Abah tepok jidat mereka satu-satu, mereka langsung pingsan. Nah setelah semua temen gue pingsan, kita bawa semua ke ruang tamu. Akhirnya aku bilang sama si Abah, "Bah, masih ada satu lagi di genteng gudang teman saya." Akhirnya gua, Alex, dan Abah langsung ke belakang tuh, ke arah gudang. Dan ternyata bener, si Bowo masih ada di atas genteng. Pas si Bowo ngeliat Abah, dia langsung lompat turun dari atas genteng. Terus gerakannya tuh kayak monyet. Dia langsung nyerang Abah gitu. Nah beruntungnya si Abah ini sigap. Pada saat si Bowo mau nyerang Abah, Abah udah berhasil nepok jidatnya si Bowo duluan. Dan si Bowo langsung pingsan. Akhirnya gue sama Alex gotong badan Bowo ke ruang tamu untuk jadi satu sama teman-teman gue. Nah sebelum pergi, Abah itu ninggalin kayak air mineral gitu ke gue, dan nyuruh gue untuk minumin air itu ke semua teman-teman gue yang pingsan. Dan Abah tuh sempat peringatin temen gue untuk tetap ada di dalam lingkaran yang Abah bilang udah dia buat di sekeliling rumah. Nah akhirnya gue antar lagi nih Abah. Cuman Abah bilang waktu itu, "Udah kamu antar saya sampai warung aja." Akhirnya gue nganterin Abah sampai ke warung Teteh sendirian. Gue bawa senter. Terus gue balik lagi ke villa. Nah pas gue balik lagi ke villa, itu gue ngeliat pemandangan aneh di teras.
Jadi gue lihat di situ Boni udah duduk dalam keadaan aneh. Jadi dia duduk dengan posisi kepala nunduk dan tangannya tuh membentuk gestur seperti ini. Sementara teman-teman gue duduk membentuk lingkaran di sekitar Boni, Alex ngasih isyarat ke gue untuk duduk, untuk masuk barisan. Gue nurut aja dan ikut gabung. Nah di situ tuh gue mulai tahu akhirnya Boni juga nih kayaknya masih kesurupan. Jadi di situ tuh Boni ngajak kita nyanyi. Waktu itu nyanyinya naik-naik ke puncak gunung. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali, kiri kanan. Terus pas kita nyanyi di lirik itu, tiba-tiba Boni bilang, salah, ulang. Kita ulang lagi liriknya seperti itu. Dan pada saat bagian itu lagi kiri kanan, dibilang lagi salah. Akhirnya kita nyanyi lagi, dan pada saat bagian itu kita biarin Boni yang nyanyi. Dia jadi nyanyinya seperti ini. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali, kanan kiri lihat saja, banyak pohon cemara. Nah kita sempat bingung kan, liriknya diganti. Setelah lagu selesai, Boni bilang ke kita, kanan dulu baru kiri. Dia cuma ngomong kayak gitu ke kita. Ya kalau dipikir-pikir memang dimana-mana tuh yang baik tuh kanan dulu baru ke kiri. Masuk di akal sih sebenarnya. Dan setelah nyanyi, kita ajakin kayak games-games kecil gitu ya, bak-tebakan sama Boni. Nah terus Boni tiba-tiba mengungkapin semua keburukan-keburukan kita yang kita simpen dan cuman kita doang yang tahu. Misalkan Charlie suka ambil uang mamanya, kasihan mamanya cuman dagang kue. Itu kan cuman si Charlie doang yang tahu, kita nggak ada yang tahu. Dan orang lain pun nggak ada yang tahu, bahkan Caca yang pacarnya pun nggak ada yang tahu. Tapi Boni pada saat itu yang belum kenal Charlie tiba-tiba tahu akan hal itu. Akhirnya si Boni ngomong tentang Alex. Alex, mama kamu tuh ngeliatin kamu. Kamu minum minuman, kamu mabok, bahkan kamu zina sama perempuan itu. Boni nunjuk ke arah Moy. Mama kamu tuh ngeliat, dan mama kamu tuh nangis. Ini info aja buat kalian. Jadi mamanya Alex ini udah nggak ada, udah lama rumah. Boni nggak tahu itu, karena Boni itu temennya Caca. Boni itu nggak tahu background kita semua, kecuali backgroundnya Bowo dan backgroundnya Caca. Tapi pada saat itu dia tahu kalau ibunya Alex itu udah nggak ada dan lagi merhatiin dia. Di situ Alex ngerasa sedih dan langsung nangis, minta maaf sama ibunya. Sampai akhirnya azan subuh itu kan udah mulai habis. Jam 5 pagi matahari udah mulai terbit. Udah gak ada lagi suara-suara ngaji setelah subuh itu. Matahari udah mulai terbit. Terus Boni bilang mau pamit. Dan akhirnya ternyata Boni di situ ngaku sebagai sosok yang bakal nemenin kita semua tuh sampai pagi, biar gak ada pikiran yang kosong atau keluar dari lingkaran yang udah dibuat si Abah barusan. Jadi kalau menurut pengamatan gua, sosok yang masuk ke badan Boni waktu itu kemungkinan titipannya si Abah. Mungkin itu aja yang gue bisa sampaikan.
Terima kasih buat kalian yang mau dengerin cerita gue. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Sampai jumpa.